Hai, selamat datang di channel Tong Pu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Tanggal 1 Desember bagi orang Papua adalah tanggal di dalam kalender penting dalam perjuangan Papua yang terus diperingati setiap tahun. Momen bersejarah pada 1961 untuk kali pertama Parlemen Papua Barat di bawah administrasi Belanda mengibarkan bendera bintang kejora, simbol pengakuan status berdirinya negara Papua Barat. Sejak itu, bendera bintang kejora dikibarkan di seluruh wilayah Papua Barat berdampingan dengan bendera Belanda, hingga Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua Barat kepada PBB pada 1 Oktober 1962, lalu ke pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963. PBB juga menyiapkan satu jajak pendapat apakah rakyat Papua memilih memisahkan diri atau integrasi dengan Indonesia. Orang Indonesia menyebutnya dengan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Sementara orang Papua menganggap PPRA banyak terdapat manipulasi dan intimidasi. Maka sejak administrasi Papua dikendalikan oleh pemerintah Indonesia, pengibaran bendera bintang kejora berujung pada tindakan kekerasan, teror, penangkapan, dan penyiksaan. Orang-orang Papua yang diketahui mengibarkan bendera bintang kejora bernasib buruk karena akan mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari pihak keamanan Indonesia. Jelang Desember, peristiwa kekerasan lazim mengilas tanah Papua. Kabar teror, kekerasan, dan penangkapan aktivis dari hari ke hari dalam minggu akhir November mulai bermunculan. Di antaranya dialami dua aktivis dari Solidaritas Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua atau SNOM Mampa. Ricky Karel Yakarmlena, aktivis SNOM Mampa, ditangkap oleh aparat keamanan sesudah pulang mengikuti aksi demonstrasi Front Rakyat Papua Tutup Freeport di depan gedung DPRP Jayapura pada 23 November 2017. Ricky dituduh sebagai orang yang menggerakkan aksi pengibaran bendera bintang kejora saat demonstrasi berlangsung. 6 hari kemudian, sekitar pukul 03.30, Ketua Umum SNOM Mampa, Christian Alberto Klaus Pepuho, dikeroyok oleh sekitar 8 orang di sekitar Jalan Padang Bulan Ale-Ale. Ia diserang dan dipukuli oleh sekelompok orang yang diduga terlatih hingga wajahnya luka memar. Sepertinya, Ketua Umum SNOM Mampa itu dipukuli karena diduga akan menyiapkan kegiatan politik damai memperingati 1 Desember 2017. Lazimnya, eskalasi keamanan memang ditingkatkan jelang peringatan 1 Desember. Aparat keamanan Indonesia mempersiapkan kekuatan dan siap siaga untuk mengantisipasi peringatan Hari Kemerdekaan Papua. Tak melulu aksi demonstrasi publik, kadang masyarakat Papua memperingatinya dengan berdoa dan beribadah. Pada Oktober hingga pertengahan November 2017, suhu konflik di tanah Papua naik. Penyebabnya adalah kontak senjata antara aparat keamanan Indonesia dan TPN-OPM di kawasan areal Freeport, Tembagapura, wilayah yang dianggap vital bagi pemerintah Indonesia. Baku tembak TPN-OPM dan aparat keamanan ini kembali terjadi setelah 8 tahun sejak Panglima Kodam 3 TPN-OPM Helik Walik dieksekusi oleh Detasmen Khusus 88 di Gorong-Gorong Timika pada 16 Desember 2009. Kematian Helik Walik saat itu adalah duka mendalam pada bulan suci jelang perayaan Natal di tanah Papua. Kematiannya tragis, seorang panglima perang yang di dalam kondisi sakit harus tewas dalam operasi militer. Namun, kekerasan di Papua tidaklah sebatas terjadi di bulan Desember. Sesungguhnya, praktik kekerasan, teror, intimidasi, penangkapan terhadap warga Papua terjadi sepanjang tahun. Pendekatan keamanan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi persoalan di Papua tak berdampak signifikan bagi penyelesaian Papua, yaitu eksploitasi ekonomi, kejahatan kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan berkembangnya ideologi nasionalisme Papua pro kemerdekaan. Di era Presiden Joko Widodo, Papua mendapatkan perhatian melalui pembangunan infrastruktur. Jokowi bahkan dianggap berani meresmikan proyek-proyek pembangunan jalan di daerah konflik seperti di Papua. Pada Mei 2015, Presiden Joko Widodo membebaskan tahanan politik Papua dan mengumumkan bahwa wartawan asing bebas masuk ke Papua seperti daerah lain di Indonesia. Langkah Jokowi ini
rupanya diganjal oleh parlemen dan sejumlah kalangan konservatif di Indonesia yang menolak pembebasan tapol dan akses wartawan asing. Menurut mereka, Papua adalah urusan dalam negeri dan laporan-laporan soal kondisi kemanusiaan di tanah Papua dianggap menginternalisasi masalah Papua. Sesudah peristiwa pembebasan sandera di Tembagapura, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengungkapkan rencana operasi opini untuk menangkal isu-isu negatif yang mengkritisi program pembangunan pemerintah atau reaksi diplomat yang menyangkal pelanggaran HAM Papua dalam sidang PBB. Ketakutan terhadap Papua alias Papua fobia tampak dalam upaya pembatasan berekspresi dan berpendapat, seperti melokalisir demonstrasi mahasiswa di sejumlah kota di Pulau Jawa, Papua, dan Sulawesi. Intimidasi aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua dengan cara mendatangi dan memeriksa asrama-asrama mahasiswa Papua di Jawa, serta melarang kegiatan-kegiatan politik mahasiswa Papua. Konflik Papua sudah berlangsung beberapa dekade, seperti dialami Timur Timur dan Aceh. Dua wilayah itu telah selesai setidaknya secara politik dengan mengakomodasi status sebagai otonomi khusus dan negara merdeka Timur Leste. Pada 2001, Papua diberikan status otonomi khusus, tetapi tak juga bisa menyelesaikan persoalan konflik, pelanggaran HAM, dan meredam suara menuntut kemerdekaan. Sekitar 5 tahun terakhir, nasionalisme Papua semakin menguat, yang dikembangkan oleh kaum muda terdidik, yang punya pengetahuan dan kesadaran yang baik tentang sejarah Papua. Seiring berkembangnya nasionalisme Papua, pemerintah Indonesia perlu mengubah pendekatan keamanan dengan pendekatan non-kekerasan. Pendekatan keamanan telah berlangsung sejak 1960-an dan menuai kencam keras lantaran persoalan kemanusiaan dan segudang pelanggaran hak asasi manusia. Sampai kini, mama-mama Papua tetap menjahit noken motif bintang kejora. Generasi muda Papua semakin berani masuk penjara dan tingkat kepercayaan orang Papua terhadap pemerintah pusat semakin rendah. Dan yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.